dzalika kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sekarang ganti bulan bahasa ya. Bahasa Arab. Nah, ini yang saya izin kamar mandi sudah bisa ya, Astadinu ilal amal. Kalau izin minum Astadinu lis syarab. Izin bertanya Astadinu lis soal. Soal bukan soal. Soal. Nah, ini kalau mematikan kamera Astadinu liit fa'i kamera. Nah, kalau terima kasih syukron ya. Sobahul khair. Sobahul nur. Saya anak, kamu anta. Nah, ini yang dihafalkan. Nih ya. Itba ta'limatil ustadzati bisur'atin. Oke, kita baca bersama 5 aturan belajar di dalam kelas. Wahid. Itba ta'limatil ustadzati bisur'atin. Ini yang harus dihafalkan dulu, ya. Tapi dibaca semua. Yang kedua, irfa yadak idza aradta anta takallam. Irfa yadak idza aradta anta tukal fasl. Ayat tafida khiyaratan dakiyah. Ayyaj'alal ustada masrur. Yang pertama dulu, udah hafal apa belum? Irfa, coba Ustazah kasih waktu buat ngapalin ini. Itba ta'limatil ustadati bisur'atin. Kalau laki-laki gurunya ustadi, kalau perempuan ustadati. Pakai ustadati ya, karena ustadzah perempuan. Ustazah kasih waktu 2 menit. Di situ nanti tak tutup satu-satu. Bisur'atin pendek. Kalau pendek baca pendek. Taklinya panjang. Takli.
Limatil. Baik, sudah. Stop. Pak, diam dulu satu-satu. Mas Fadil silakan. Matil. Matil. Taklimatil. Ustadati. Bisuratin. Panjang pendeknya. Mas Andre, itba. Lima. Ustadati. Bisur'ah. Ayo Mas Rama, itba taklimatil Ustadati bisur'ah. Ayo Mas Dwi, itba bisur'ah. Ayo Mbak Diska, itba matil bisur'ah. Mbak Yasmin, itba Mbak Jaja, itba taklimatil. Oke, nanti kita baca setiap hari biar selalu ingat. Selanjutnya kita melanjutkan yang kemarin. Disiapkan buku tulisnya. Sampai yang apa ya? Yang paket D itu sudah semua ya? Paket D itu sudah selesai ya? Sekarang itu yang ini loh, yang Mas pakai ini Mas. Yang lanjutannya itu loh, apa itu namanya? Itu loh yang paket D sampai 30. Ya, yang paket D udah selesai, berarti nanti kita koreksi bersama kalau di akhir ya. Karena masih pagi biar masih otaknya masih jernih. Kita ngerjakan aja. Yang itu loh, apa kembarannya monyet itu apa? Lupa Ustaz. Bekantan. Oh iya, yang bekantan itu loh. Nah, kita lanjutkan yang itu. Sampai yang apa? Sekarang yang 30 itu tentang permainan itu loh. Mas Aidan. Coba ini sudah belum ini? Sudah. Ini sudah ya? Sudah. Oh ya, udah ini. Ini udah ya? Sudah. Permainan. Iya. Ini udah ya? Sudah. Tinggal yang permainan. Ini juga udah. Ini? Belum. Oke, berarti ini ya. Ini nomor berapa? 1. 25. 1. Yang sebelum paket D nomor berapa? Yang sebelum ada tulisannya paket D. 27. Tapi itu belum masuk. 34. Ya, berarti 35. 35 berarti. Kasih nomor 35. Itu apa? Ya. Sudah. Buku tema ya? Ya. Hah? Paket. Udah enggak paket ini, paketnya habis. Sudah 35. Iya. Yang paket D udah selesai semua. Sekarang ganti yang ada di Google nomor 35. Oke, sudah siap?
Kita baca soalnya ya. Waktu kue berapa main? Berapa ya? Mas Wafa izin dan Mas. Nah, ini materinya ide pokok semua. Jelaskan ide pokok dan 3 ide pendukung dari artikel tersebut. Jadi solih-solihah nyari 1 ide pokoknya sama 3 kalimat penjelas. Ditulis di bukunya ide pokok 1. Terus kasih jarak 1, ditulis kalimat pendukung. Ada 3 kalau kalimat pendukung. Ya. Kalimat penjelas. Ide pokok sama kalimat pendukung atau kalimat penjelas sama. Kalau kalimat pendukung sama kalimat penjelas itu sama ya artinya. Sudah siap? Silakan dibaca. Cari di sini 1 ide pokoknya. Ide pokok kalau nyari 1 berarti bacaan ini menceritakan tentang apa? Nah, udah sangat terlihat. Ustazah pernah bilang ya, kalau pokok, ide pokok, kebiasaan di depan. Kebanyakan di depan, ide pokok itu. Jangan nyari yang di tengah-tengah. Kebiasaan di depan jangan. Yang ide pokok 1, yang kalimat pendukungnya 3. Nah, silakan. Semua bacaan ini nyeritakan tentang apa? Itu ide pokok. Biasanya ada di awal sekali kalimatnya. Kalau ide pokok, cari yang di awal. Sampai terakhir itu. Waktu terus berjalan ya, saya kasih waktu 2 menit. Cepat, teliti, benar. Pas sekali cepat, teliti, benar. Apa? Kalimat penjelas atau pendukung. Ide pokoknya 1, kalimat penjelasnya 3. Satu menit. Pendukung itu yang menjelaskan kalimat itu. Itu pendukung. Kita menjelaskan ide pokok tadi, kamu ide pokoknya apa? Terus cari penjelasnya.
Waktu terus berjalan. Ayo. Kalimat penjelasnya cari di sini juga. Ide pokok biasanya ada di awal, kebanyakan ada di awal. Habis ya? Halin tahai lama sekali. Hah? Halin tahai. Ini udah melebihi 2 menit. Oke, kelas. Sekarang ganti, pokoknya sudah selesai, sekarang yes. Nah, nomor berapa lagi? Lanjutannya itu berarti nomor berapa? 6. Oke. Nah, ini sama ya kayak kemarin, cuman soalnya mungkin yang berbeda. Kita lihat berdasarkan infografik tersebut, infografik itu ini ya, bagaimana cara pengurangan ya, cara mengurangi kemacetan di Indonesia. Silakan. Ini udah kemarin kan udah kita bahas toh ini cara mengurangi. Motor itu namanya apa? Motor? Mobil kan mobilitas. Hah? Mobilitas. Ya mobil, sepeda motor. Sini ada kayaknya kok cara mengurangi kemacetan ada. Pengurangi. Kemarin sudah Ustazah jelaskan.
Angkutan itu namanya apa? Angkutan. Ya, angkutan. Ini loh angkutan. Angkutan umum. Ya, angkutan. Kita bahas loh ini. Nggak pakai data ini sebenarnya bisa cara mengurangi kemacetan kok. Sekarang 1 menit lagi. Kamu udah Ustaz jelaskan kalau pribadi gimana, kalau umum gimana. Sudah? Halintahai. Cara mengurangi kemacetan. Lanjut. Masa waktunya yang nunggu kalian. Kalian yang harus bisa mengatur waktu. Bukan waktunya yang nunggu. Nah, ini sekarang berpikir sendiri. Apa tujuan penulis menyampaikan data persentase jumlah kendaraan di Indonesia pada infografis yang pertama? Ini ya, nah ini loh. Apa tujuannya kok disampaikan ini? Supaya apa? Ya, 3 berapa ya? Ya. Supaya apa kok disampaikan itu? Sepeda motor 80%, mobil 11%, truk 5%, bis 2%. Supaya apa kok disampaikan ini? Tujuannya apa kok disampaikan? Hah? Halintahai. Masih ada waktu karena barusan. Lanjut ya. Nah, ini sama Mas Ian infografiknya. Nah, biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan, tumbuhan, maupun alam. Berdasarkan infografik tersebut, jelaskan bagaimana hubungan antara sampah laut dengan biota laut. Kalau ada sampah, biota lautnya jadi bagaimana? Biota laut itu ini loh,
hewan yang ada di laut, tumbuhan yang ada di laut, karang yang ada di laut. Karang kayak kerang itu loh, besar, terumbu-terumbu karang. Kalau ada sampah, bagaimana nasib mereka? Gitu loh maksudnya. Berarti disuruh jelasin. Iya. Kalau ada banyak sampah, bagaimana nasib mereka? Nah, itu udah jawab. Dipikirlah, kalau ada sampah gimana ya hewan-hewan yang ada di laut ya? Bisa di sini udah ada. Dipikir sendiri juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting benar. Gimana ya nasibnya hewan-hewan kalau banyak sampah di laut? Nasibnya tumbuhan-tumbuhan yang ada di laut itu gimana ya? Gampang sekali, Nak. Masa gitu aja nggak bisa. Kan sudah Ustazah jelasin. Kecuali kalau Ustazah nggak jelasin, kamu bingung maksudnya apa sih soal ini? Hubungan nasibnya, hubungannya sampah sama biota laut yang ada di laut. Halintahai. Lanjut. Jelaskan mengapa Indonesia menjadi negara penyumbang sampah laut terbesar kedua di dunia. Kenapa ya kira-kira Indonesia itu kok jadi negara penyumbang sampah, nyumbang kok sampah? Kenapa kira-kira kok banyak sampah di sini? Kenapa kok banyak sampah di laut ya? Kenapa ya? Pikir sendirilah. Itu disuruh jelasin kenapa. Iya, kenapa banyak sampah di laut? Iya, dipikir sendiri memang ini jawabannya. Kenapa ya kok banyak sampah di laut ya? Kira-kira penyebabnya apa ya kok banyak sampah di laut? Sampai Indonesia itu loh, penyumbang sampah terbesar kedua. Kok bisa kayak gitu? Nomor berapa? 30. Iya. Ini tahu saja. Ganti ya. 40. Ayo Mbak Yasmin, 39 Mbak Yasmin. Kita tunggu Mbak Yasmin ini soalnya. Mengapa Indonesia menjadi negara penyumbang laut, penyumbang sampah laut? Kenapa ya Indonesia itu kok banyak sampah di lautnya? Sekarang nomor 40. Baca soalnya lagi, infografiknya masih sama. Berdasarkan infografik tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai keadaan laut Indonesia? Jelaskan jawabanmu dengan menyebutkan data. Kalau di soal itu disuruh menyebutkan data, berarti harus ada angka. Ingat ya. Kalau di soal disuruh menyebutkan data, berarti jawaban kalian harus ada angka. Persen atau apa harus ada. Berarti ini disuruh. Nah,
Disuruh menyimpulkan bagaimana keadaan laut di Indonesia. Ya, silakan lihat. Bagaimana keadaan laut di Indonesia itu loh, bagaimana? Kamu lihat di sini loh. Keadaan laut Indonesia ini loh bagaimana? Hah? Ya. Keadaan laut di Indonesia ini loh gimana? Iya, harus menyebutkan data. Kalau data harus ada angka. Ini berarti ada satu angka. Dijawab dulu keadaan laut di Indonesia itu loh gimana kalau lihat dari sini. Apa? Jangan persennya aja, dijelaskan juga keadaannya lautnya gimana. Keadaan laut Indonesia itu loh bagaimana. Ya enggak lah. Kan kesimpulan. Tahu kesimpulan enggak? Ini loh, infografik ini loh, jelasin tentang apa? Jelasin bagaimana laut Indonesia itu. Masa harus Ustazah kasih pilihan? Enggak, mikir dulu. Nanti kalau Ustazah udah tahu jawaban kalian, berarti Ustazah tahu kalian paham apa enggak? Kesimpulan itu apa? Keadaan laut Indonesia ini loh bagaimana? Ini kan udah dari awal jelasin sampah, banyak sampah plastik. Indonesia penyumbang sampah kedua, penyumbang sampah di laut. Berarti keadaan laut Indonesia gimana? Dipikir. Data, kalau data berarti harus ada angka. Kata-katanya nyari disusun sendiri. Bagaimana sih keadaan laut di Indonesia ini berdasarkan ini? Kok sampai dibilang penyumbang sampah kedua? Lanjut 41. Nah, dampak negatif keberadaan sampah plastik di lautan Indonesia. Akibat banyak sampah plastik itu apa? Iyalah, di sini ya ada kalau dampak negatif. Pikir sendiri juga nggak apa-apa. Dampak negatif akibat buruknya karena banyak sampah plastik di Indonesia, di lautan Indonesia itu apa? Oh, banyak plastik kenapa? Dampaknya, akibatnya. Bukan kenapa. Kenapa udah tadi pertanyaan kenapa banyak sampah. Sekarang dampaknya, akibatnya. Sampah plastik ini loh. Di lautan Indonesia itu apa? Akibatnya apa? Membuat apa nanti? Jadinya lautannya seperti apa? Balintahai.
Oke, lanjut. Nah, ini gantungan kunci. Apa ya pertanyaannya? Tujuan penulis menyusun wacana tersebut. Tujuan penulis menyusun tadi loh. Ini loh. Bentar. Ya, benar. Ah, ini tidak nyambung ini. Oh, ini loh. Ah, ini kan ada. Ah, ini loh yang di atas. Ada. Tujuan penulis menyusun wacana tersebut. A. Mengajak pembaca peduli terhadap lingkungan. Kenapa sih? Ini jawabannya lebih dari satu. Cari dulu. Kan nggak ada wacananya. Kalau maksudnya nggak ada tulisannya jawaban lebih dari satu. Jadi kalian harus teliti. Ada nggak A? Mengajak pembaca peduli terhadap lingkungan. Ada apa enggak? Mengajak pembaca peduli terhadap lingkungan. Tak nyambung. B. Memberitahu cara membuat gantungan kunci. Ini cara membuat gantungan kunci. Nyambung apa enggak? Udah ketemu jawabannya? Ini kan memberi cara membuat gantungan kunci. Nah, ini tadi memberitahu cara membuat gantungan kunci. Udah. C. Mengajak pembaca membuang sampah. Nyambung nggak? D. Memberi informasi lengkap tentang bencana alam yang terjadi. Ini nyeritain bencana apa enggak ini? Dipikir gitulah. Sekarang kan nomor 40 terakhir ya. Ah, ini udah ada, ini udah pernah ini. Ya. Itu. Nah, ini langsung ini. Untuk apa Naufa dan teman-temannya membuat gantungan kunci, menghadiahkan, memberikan gantungan kunci kepada guru, menyumbangkan gantungan kunci. Masa gantungan kunci disumbangkan ke korban bencana? Untuk dijual dalam bazar. Coba ya di sini. Gantungan kuncinya diapakan? Ada ulang. Yang A dihadiahkan ke teman. Yang B diberikan ke guru. Yang C gantungan kuncinya itu loh disumbangkan. Yang D gantungan kuncinya dijual dalam bazar. Ini jawaban lebih dari satu. Satu, cuma satu loh. Sekarang masa kamu korban bencana kamu kasih gantungan kunci? Buat apa? Itu aku
A. Hadiah. B. Diberikan. C. Disumbangkan. D. Dijual. D. Dijual. Oke, sudah waktunya habis. Silakan bukunya taruh di atas meja. Setelah ini apa? Oke, Ustazah bantu. Taruh atas meja kalian sendiri-sendiri. Taruh bawah ini aja ya. Atas saja. Nanti Ustazah biar Ustazah ngambil. Buat itu ukuran. Ya nggak apa-apa. Nanti kan taruh sini dulu Mas, pojokan Mas. Akuranmu sebesar apa? Oke, Ustazah akhiri untuk ini tema. Besok kita koreksi bersama dulu. Ingatkan Ustazah ya. Oh, hari ini cuma jam pertama aja sama Ustazah. Nanti setelah apa ini apa? Di sini Tafsir, matematika. Oke. Ustazah tutup ya. Kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doanya. Baca aja. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Let's get ready to pray to Allah together. Nada'u ilallahi ma'an. Irfa'u aydiyakum du'a'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.